Maka pelajaran seperti ini nanti kesempatan bagi antum memperdalam, langsung belajar di Yaman atau di Saudi, datang kepada masyayikh al-qurra. Maka di sana berbeda qiraahnya dengan kita yang di sini. Alhamdulillah di sini, maksudnya di Indonesia, di ma'had-ma'had, mereka menghafal Al-Quran. Namun di saat membaca Al-Quran, alhamdulillah tajwid-tajwid yang ma'ruf dari tahsin yang dipelajari mengena dari makharijul huruf, ilmu tajwidnya. Namun sifatul huruf itu yang membedakan. Qari ini mempelajari sifatul huruf dan qari ini belum mungkin di sifatil huruf. Maka antum jika nanti ke Yaman, jangan sia-siakan. Ambil siapa qurra yang mengajari Al-Quran, masuk. Meskipun misalnya dia qiraahnya hanya hafaz, tapi masuk kepada sifatul huruf, ambil. Nah nanti ada lagi guru qiraah, mengajarkan qiraah wars, qiraah sab'ah, masuk juga, lebih baik. Maka di sini waw wa wajadaka termasuk dari huruf yang sifatnya rokhawah seperti za, maka wa il ta'adzana ada senggang, dan begitu pun sin dan yang lainnya banyak. Contohnya wastaghfir, jangan wastaghfir mustajil, karena sin keluar masih suaranya, biarkan mengalir. Wastaghfir. Maka selesai dari waw, wa wajadaka jim, maka dia di sini berbeda dengan waw. Jim adalah huruf yang syiddah, maka lawannya syiddah rokhawah. Begitupun kita mempelajari sifatul huruf dengan lawan-lawannya sehingga lebih dipahami. Waw tadi rokhawah mengalir, au disukunkan, au masih tetap keluar, au as karena huruf rokhawah. Id masih tapi jim termasuk huruf yang syiddah. Mana syiddah? Inhibasus saut, dilarang untuk keluar, tegas di sini makhrajnya, makhraj yang kuat. Maka jim disukunkan, coba aj, tidak ada setelahnya aj, kecuali qalqalah, dan qalqalah bukan dari maknanya keluar dari jaroyan nafas, bukan. Qalqalah lain lagi, dia otomatis turun sendiri, aj. Tapi jim di sini huruf syiddah, dan huruf syiddah disebutkan oleh Al-Jazari ajid qotun bakat, ajid qotun bakat. Maka di sini ada 8. Kita berikan contoh ajid. A berarti a disukunkan, tidak ada a mengalir. A jim aj, ajid dal aj, tidak ada jaroyan nafs. Berbeda dengan da tadi, iz masih mengalir, is. Maka wawaja dan jim makhrajnya telah kita berikan kemarin dari wasful lisan. Di sini bertemu dengan ghor al-hanak al-aqla, jajiju aj, tidak ada aj, tidak, karena syiddah. Jajiju aj, maka di sini jika disukunkan dia aj. Namun di sini fathah sehingga tidak begitu jelas. Wawajada, maka dal juga dari huruf syiddah, dan makhrajnya dadidu ad, atraful lisan bertemu dengan as-sanaya al-ulya minal lisan, bertemu dengan gusi yang ada di gigi 2 seri yang atas, dadidu ad, dan dia termasuk huruf syiddah seperti jim. Coba disukunkan ad, tidak ada seperti za tadi, az masih mengalir.
ataupun sin as masih mengalir. Di sini ad, maka ajib, qatin, bakat, di antaranya dal dan jim. Di sini hurufnya syiddah. Wa wajadaka, maka kaf telah kita berikan juga atau belum, maka kaf di sini makhrajnya adalah aqsal lisan, kakiku ak, dan sifatnya dia adalah hams. Dan makna hams yajri jarayani saut, maka dia itu jika disukunkan masih mengalir. Afwan, jarayani nafas masih mengalir, bukan suaranya. Berbeda dengan rohawah, suara yang mengalir. Sin masih as, sinnya masih terdengar. Da-nya masih terdengar. Adapun mahmus hanya hawa, bukan suara. Hawanya keluar, bocor. Berbeda dengan jahar. Maka jahar sangat kuat. Adapun mahmus, maka dia bocor di sini. Di antaranya adalah huruf kaf. Fahasahu saksun sakat. Maka di sini dicoba kaf, kakiku ak, masih bocor. Kafnya tidak mengurung makhraj ini. Kakiku ak. Maka yang ada Allahu akbar, itu yang benar. Dari Allahu akbar, Allahu akbar. Yang benar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ntar disangka salat Isya ya. Bukan adzan, ini contoh. Maka yang adzan mulai dari sekarang, di saat membaca akbar, jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Diberikan waktu senggang dan keluar jarayan nafs. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Ini contohnya kaf. Dan contohnya yang ma'ruf juga hams, para ulama menekankan dua huruf ta juga. Seperti kuwirat, insyaqqat, maka keluar ta, masih nafas. Maut, qalat, seperti itu. Maka jika tidak dikeluarkan malah ditelan, dimakan, nanti dia masuk angin. Qalat, tidak ada ta-nya, bisa masuk angin dia. Maut, tidak dikeluarkan, capek kita. Maut, memang seperti itu tabiatnya. Maka kita membaca surat Al-Masad, tabat, dikeluarkan, tabat. Tapi kalau tidak dikeluarkan bisa masuk angin. Tabat. Kemana ini? Qiraah yang benar harus dikeluarkan. Maka kalau tidak, mau dikemanakan? Tabat. Mana? Maka itulah qiraah yang benar, ada dikeluarkan. Itu namanya sifatul hams. Wa wajadaka ailan fa'agna. Maka mungkin cukup ini dari ilmu tajwid. Sekarang berpindah kepada ilmu qiraah. Dan qiraah yang ada pada kita adalah dari 5 qura. Maka dari 5 qura ini, di dalam ayat Allah wa wajadaka ailan fa'agna, terjadi ikhtilaf, masih 3 madhab. Madhab yang pertama qiraah Hafs an Asim beserta Ya'qub, maka mereka membaca di akhirnya fa'agna, maka dibaca dengan fathah. Maka ini qiraah Hafs dan qiraah Ya'qub yang biasa di Indonesia dan di negeri-negeri Arab, dan mushafnya ada pada kalian, qiraah Hafs an Asim. Maka kita baca
Wa wajadaka ailan fa'agna. Maka ailannya di sini panjang 4 sampai 5 sesuai qiraah Hafs dan jumhur. Wa wajadaka ailan fa'agna. Ilangnya 2 rakaat gunnah karena hukumnya ikhfa, makhrajnya dari khaisum. Wa wajadaka ilang fa'agna. Adapun qiraah Al-Kisai, qiraah yang kedua, madhab yang kedua, maka ujungnya diimalahkan. Dan imalah al-kubra kalau dijadikan sudut elevasi 90 derajat, yang jatuh ini horizontal kasrah, yang berdiri ini vertikal adalah fathah, maka Al-Kisai membaca al-imalah hanya 30 derajat, diperkirakan seperti itu. Tidak sampai kepada fathah, masih jauh. Maka dibaca qiraah Al-Kisai, wa wajadaka ailan fa'agna. Afwan. Ailan fa'agni. Maka ini al-imalah mendekati kepada kasrah dan jauh dari fathah. Wa wajadaka ailan fa'agni. Berkesendirian Al-Kisai dalam madhab ini. Kemudian madhab yang ketiga, madhab dari qiraah Warsh an-Nafi' beserta Ad-Duri dari Abu Amr, Ad-Duri an Abi Amr. Maka mereka membaca dengan qiraah taklil. Makna taklil hampir mendekati fathah, namun belum sampai kepada fathah. Jadi dari kasrah itu mau naik 90 derajat kepada fathah, belum nyampe. Kalau nyampe baru 90 derajat, baru fathah. Tapi dia tidak nyampe, mungkin 60-70 derajat, dinamakan taklil. Diistilahkan taklil maknanya qalil, menyeleweng, menyimpang dari fathah sedikit. Sehingga dia hampir mendekati qiraah Hafs dan Yaqub. Maka bagaimana bacaannya? Wa wajadaka ila fa'agna. Di sini sepakat qiraah Abu Amr dengan Warsh an Asim, Warsh an Nafi' dalam at-taklil. Sepakat dua qori ini. Namun berbeda dua qurra ini. Ikhtilaf baina Abi Amr dengan Warsh an Nafi'. Dari mana? Dari pembacaan mad lazim muttasil ailan. Maka Abu Amr madhabnya seperti Hafs. Dia tidak lebih dari 4 atau 5 saja. Dan ini bagi kelompok jumhur sudah banyak. Karena mad itu asalnya 2, mad tabi'i 2. Dan di sini mad wajib beda dengan mad jaiz, tidak boleh 2, harus lebih. Maka 4 atau 5. Maka Abu Amr mengambil di sini madhabnya jumhur seperti Hafs. Maka dibaca wa wajadaka ailan fa'agna. Agnanya sama seperti Warsh. Adapun Warsh madhabnya di sini dia memilih al-isba'. Makna al-isba' kenyang, dikenyangkan. Ya sudah dipanjangkan sampai 6. Ini bedanya. Adapun fa'agnanya sama taklil. Maka bedanya antara Abu Amr dengan Warsh masalah ailan. Maka lihat bedanya sekarang Warsh. Wa wajadaka ailan fa'agna. Abu Amr wa wajadaka ailan fa'agna. Al-Kisai sama dengan Abu Amr, namun al-imalah wa wajadaka ailan fa'agni.
Hafiz